Rasulullah SAW tampak bersiap keluar rumah. Hari itu Nabi SAW akan pergi ke Ka'bah bertemu dengan Abu Bakar. Setelah pamit dengan Khadijah, Rasulullah SAW bergegas menuju pintu rumah. Wajahnya terkejut sesaat setelah pintu terkuak. Tepat di depan rumahnya berserakan kotoran dan duri. Beliau tidak marah. Manusia pilihan itu tidak mengeluh dan berteriak atau memaki. Dengan lembut Muhammad SAW berkata, "Bagaimana perlakuan tetangga ini? Siapakah pelaku perbuatan tak pantas itu?" Ia adalah Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Ia menjadi salah satu orang yang tak kenal lelah meneror Rasulullah SAW. Pernah suatu saat ia mencari Rasulullah SAW dengan membawa batu besar di tangannya. Setelah mendengar ada ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang dirinya dan suaminya. "Di mana Muhammad? Di mana Muhammad?" teriaknya pada setiap orang yang ditemui sepanjang jalan. "Muhammad ada di Ka'bah bersama Abu Bakar," kata seseorang kepada Ummu Jamil. Ia segera mengayunkan langkah menuju Ka'bah. Sorot matanya tajam, bara api amarah begitu menggelora di dalam jiwanya. Saat tiba di Ka'bah, ia bertemu dengan Abu Bakar. "Di mana sahabatmu itu?" kata Ummu Jamil dengan napas terengah-engah. Abu Bakar heran dengan perkataannya. Apa yang terjadi pada diri orang ini, pikir Abu Bakar. Tidakkah wanita ini melihat bahwa Nabi SAW jelas-jelas sedang duduk di samping dirinya? Belum sempat Abu Bakar menjawab, Ummu Jamil lantas berkata, "Dia membuat syair tentang aku pun bisa membuat syair tentangnya. Yang tercelah kami menentangnya, perintahnya kami abaikan, agamanya kami benci." Syair itu membuat orang Quraisy memanggil Nabi Muhammad SAW dengan sebutan yang tercela. Para sahabat Nabi SAW sangat malu, tetapi beliau menenangkan mereka. "Biarkanlah, karena sesungguhnya yang mereka caci adalah yang tercela, sedangkan aku adalah Muhammad yang terpuji." Setelah Ummul Jamil berlalu, Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau melihat bahwa dia tidak dapat melihatmu?" "Dia tidak dapat melihatku, Allah telah membutakan pandangannya," jawab Rasulullah SAW. Adapun kisah lainnya, suatu ketika Nabi SAW sedang sholat, sementara Abu Jahal dan rekan-rekannya sedang duduk-duduk. Salah satu dari mereka berkata, "Siapa di antara kalian yang akan membawa kotoran unta Bani Fulan lalu menumpahkannya ke punggung Muhammad saat dia sedang sujud?" Uqbah bin Abi Mu'id, sosok yang paling angker di antara mereka, bangkit dari duduknya saat mendengar itu. Dia membawa kotoran unta sambil memperhatikan gerak-gerik Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW dalam posisi sujud, dia menumpahkan kotoran tersebut di atas punggung beliau, di antara dua bahunya. Kotoran itu cukup banyak sehingga membuat Nabi SAW tidak mampu bangkit. Mereka lalu tertawa melihat Uqbah melakukan itu sambil saling mencolek dan memiringkan badan satu sama lain. Sementara Rasulullah SAW masih tetap sujud. Fatimah mendengar kejadian itu. Ia langsung datang menemui ayahnya tercinta. Ia terkejut menyaksikan punggung ayahnya penuh kotoran. Sambil menangis, Fatimah segera membersihkan tubuh ayahnya dari kotoran. Baru setelah itu Rasulullah SAW bisa mengangkat kepalanya. Sang ayahanda mengetahui anaknya menangis, berkata dengan lembutnya, "Jangan menangis wahai putriku, sungguh Allah akan menolong ayahandamu." Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini." Dalam perang Badar, Uqbah menemui ajalnya. Beragam teror fisik menimpa Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak merobohkan kekukuhan benteng iman beliau. Jika kita memiliki landasan akidah yang kuat, rasa sabar, tawakal, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya berbagai ujian dan cobaan yang datang tidak akan sanggup menggoyahkan keimanan kita. Sebuah wasiat dari Rasulullah SAW. Jarmus al-Juhani berkata, "Wahai Rasulullah, nasihatilah atau berilah aku wasiatmu." Rasulullah SAW bersabda, "Aku mewasiatkan kamu untuk tidak menjadi orang yang sering melaknat orang." Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita untuk tidak melaknat ataupun mencaci ataupun memaki orang-orang yang telah mencela kita, tetapi kita akan terus selalu bersabar akan ujian dan cobaan yang datang menimpa kita. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.